Halo, balik lagi sama gue. Kali ini gue bakal ngelanjutin video rangkuman kemarin alias Data Life volume 14. Biar nggak buang waktu, yuk masuk ke videonya. Melanjutkan cerita dari volume 13, saat ini Shido, Toka, Origami, Kaguya, dan Yuzuru sedang berdoa di sebuah kuil. Di sana, Shido bertanya kepada Toka, apa yang kau inginkan? Lalu Toka menjawab, dia ingin makanan yang lezat dan ingin terus tinggal bersama Shido dan lainnya. Lalu Yamai Basudara menghampiri Shido dan mengatakan keinginan mereka. Yuzuru menginginkan kekuasaan dan dipuja-puja oleh semua orang. Sedangkan Kaguya, dia ingin berkencan dengan Shido. Shido yang mendengar itu wajahnya menjadi memerah dan berkata kalau dia akan mempertimbangkannya. Di sisi lain, Origami yang sedang berdoa dengan kusuk dihampiri oleh Kaguya yang penasaran apa yang sedang didoakan oleh Origami. Lalu Origami membisikkan keinginannya. Mendengar keinginan Origami, wajah Kaguya menjadi sangat memerah. Lalu Origami maju ke arah Shido dan para roh sambil mengusap-ngusap perutnya dan berkata, persiapan lengkap. Ya, kita positive thinking aja. Mungkin Origami ingin anak dari Shido. Maybe. Singkat cerita, para roh lainnya datang dan berdoa. Bisa kita lihat di sini hubungan Nia dan Natsumi mulai dekat. Lalu Nia mengajak Natsumi dan Shido untuk menjadi asistennya. Mendengar itu, Shido berusaha menolak dikarenakan dia tidak terampil dalam menggambar. Mendengar itu, Nia lalu berkata bahwa pekerjaan asisten tidak hanya menggambar saja. Contoh lainnya itu seperti memasak, mencuci, dan sebagainya. Dan menurut Nia itu seperti pekerjaan suami. Dan Nia mengajak Shido untuk menikah dengannya. Mendengar itu, Shido lalu menjawab, tidak, terima kasih. Lalu muncul Miku yang mendengar diskusi siapa yang akan menjadi asisten Nia. Lalu Miku berkata jika Shido dan Natsumi menjadi asisten maka dia akan ikut juga. Dan Miku tidak membutuhkan gaji sedikit pun, malahan Miku mau menyumbangkan sejumlah uang. Lalu Kotori dan Toka menarik Miku dan berkata, Miku tidak bisa melakukan itu karena bagaimanapun dia adalah seorang idol. Lalu Nia mengambil sebuah plakat dan menggambarkan keinginannya. Nia ingin Shido agar menjadi pengantinnya. Tapi saat Nia berdiri dan hendak menggantung plakatnya, tiba-tiba kepalanya sangat pusing. Ya, dikarenakan keadaan tubuh Nia belum sepenuhnya sehat. Ya, kita tahu beberapa waktu yang lalu Nia hampir mati. Dan sekarang Nia masih duduk di atas kursi roda. Melihat Nia, Shido langsung menyuruh Nia untuk istirahat. Lalu mereka membahas tentang spirit murni. Jadi gini, kebanyakan spirit dari harem Shido itu bukan spirit murni. Karena awalnya mereka adalah manusia yang berubah menjadi roh karena menyerap kristal spiral. Dan satu-satunya spirit murni yang diketahui adalah Toka. Ya, karena dari asalnya Toka adalah spirit. Tapi itu belum tentu benar. Melihat Shido yang hanyut dalam pikirannya, Nia mencoba membahas hal lain. Singkat cerita, mereka kembali pulang alias ke fasilitas milik Ratatox. Lalu Nia menyuruh Shido untuk pergi ke kamarnya. Saat masuk ke kamar Nia, Shido terkejut dengan Kotori yang sudah ada di dalam kamar Nia. Lalu mereka membahas tentang topik spirit yang dulunya manusia. Sebelum gue lanjutin, gue mau ngingetin kebanyakan roh kehilangan ingatannya saat menjadi manusia. Oke, kita lanjut. Saat Nia mau menjelaskan tentang topik itu, tiba-tiba muncul dua orang yang masuk ke kamar Nia, yaitu Origami dan Mana. Alasan Origami ke kamar Nia karena dia penasaran dengan topik yang dibahas Nia saat ini. Kalau Mana sendiri karena dia melihat bayangan kakaknya alias Shido dan mengikutinya. Lalu saat di jalan dia bertemu dengan Origami dan pada akhirnya ikut ke kamar Nia. Di sini Mana memperkenalkan dirinya kalau dia adalah adiknya Shido. Mendengar itu Nia agak bingung dikarenakan nama keluarga Shido itu Itsuka bukan Takamiya. Lalu Nia berpikir jangan-jangan mereka punya hubungan keluarga yang rumit. Mendengar itu Mana menyuruh Nia untuk berhenti membahas tentang keluarga mereka dan melanjutkan membahas topik itu. Di sini, Nia memberikan julukan kepada mereka berdua, yaitu Kotori adalah Imoto 1 dan Mana adalah Imoto 2. Mendengar itu, Mana langsung protes kenapa namanya Imoto 2. Seharusnya Imoto 1, dikarenakan Kotori hanya adik angkat, sedangkan Mana adalah adik kandung. Dan terciptalah perdebatan Kotori dan Mana. Melihat itu, Shido langsung melerai mereka. Lalu Nia memberikan julukan lain kepada Mana, yaitu Manachi. Lalu Nia kembali menjelaskan topik tentang spirit. Biar memudahkan kalian, gue langsung singkat ke intinya aja. Jadi gini, setiap manusia yang menjadi roh saat muncul selalu dibarengi dengan gempa. Dan saat menjadi roh, ingatan mereka akan hilang. Dan satu-satunya yang mereka ketahui adalah mereka punya kekuatan dari angel mereka. Lalu Nia, Kotori, dan Origami menceritakan sedikit masa lalu mereka sebelum dirubah menjadi roh oleh Phantom. Mendengar itu semua, Shido mulai khawatir apakah Toka dan lainnya punya masa lalu manusia yang terpendam.
Kotori kemudian meminta kepada Nia untuk mencari tahu apa ada gadis yang hilang pada 30 tahun yang lalu. Tapi sayangnya Nia tidak bisa melakukannya karena kemampuannya telah dirampas. Lalu Origami memberitahu Nia kalau Nia masih memiliki sedikit kekuatan tapi terbatas. Dan cara agar bisa mengeluarkan kekuatannya, Nia harus membuat emosinya tidak stabil. Lalu Nia menutup matanya dan membayangkan kata-kata Shido, contohnya kayak gini. Kau belum sepenuhnya sehat, jadi jangan memaksakan dirimu. Dan secara tiba-tiba tubuh Nia mengeluarkan cahaya dan buku rasial muncul. Dari sini kita tahu jangan meremehkan imajinasi seorang mangaka. Lalu Nia menggunakan kekuatannya. Di sini rasial masih bisa mencari informasi, tapi hanya punya sedikit kekuatan. Dan karena kemampuannya yang sedikit, Nia kesusahan membaca tulisan di buku rasial. Lalu Nia menggunakan kekuatannya untuk menentukan masa depan, tapi sayangnya nggak bisa, karena sebagian kekuatannya telah diambil oleh Isak. Tapi meskipun Isak berhasil mengambil kekuatan Nia dan berhasil mewujudkan buku Beelzebub, tapi dia juga tidak bisa menentukan masa depan. Nia berpendapat kalau dulunya Rasial dan Beelzebub adalah satu kesatuan, jadi karena mereka berpisah kemampuan mereka berdua juga berkurang. Contohnya Nia dan Isak tidak bisa menentukan masa depan. Jadi hal ini bisa digunakan untuk menghambat musuh meskipun sedikit. Lalu mereka membahas tentang wizard baru yang muncul alias yang menusuk Nia dan hampir membuat Nia mati. Dan ternyata Origami mengenal dia, doi bernama Artemisia Bell Ashcroft dari tim anti-spirit Inggris. Mana yang mendengar namanya langsung kaget dikarenakan Artemisia itu adalah wizard dengan rank triple S dan kemampuan mana berada di bawahnya. Lalu mereka sepakat menganggap Artemisia sebagai musuh dan kembali ke ruangan masing-masing. Saat mau keluar, Shido bertanya kepada Mana, apakah ada sesuatu yang ingin kau tanyakan? Lalu Mana menjawab, oh ya, benar. Lalu Mana bertanya kepada Shido, apakah dia masih mengingat kejadian waktu kekuatannya tidak bisa dikendalikan? Lalu Shido menjawab, iya, kau sangat membantuku untuk kembali sadar. Tapi sebenarnya ingatan Shido itu agak samar-samar dikarenakan waktu itu dia hilang kontrol. Lalu Mana berkata kalau ada yang mengganjal di pikirannya, yaitu saat Shido melawan Ellen dia berkata kepada Mana seperti ini. Ini akan baik-baik saja tanpa masalah. Ada apa dengan Mio? Tidaklah dia datang untuk membantu. Lalu Mana berkata, saat mendengar nama itu kepalanya menjadi pusing dan terlintas di pikirannya sebuah ingatan dan menganggap kalau dia dan Shido ada hubungannya. Lalu saat Shido mendengar nama Mio, kepalanya mengalami pusing yang sangat hebat dan dia terjatuh. Saat terjatuh, Shido mendengar sebuah suara. Mio, itu namaku. Aku senang. Aku sangat senang. Aku mencintaimu. Mari kita selalu bersama. Di pikiran Shido, dia melihat sesosok gadis berambut panjang yang sangat jelas. Lalu Shido kembali sadar dan menceritakan tentang yang ia alami. Lalu Kotori bertanya kepada Shido, jika ingatanmu kembali termasuk kasus Mio, apa yang akan kau lakukan? Shido langsung menjawab, jangan khawatir, aku tidak akan pergi, aku tetap bersamamu. Aku akan menjadi kakakmu selamanya dan tidak akan pergi. Di sisi lain, Ellen yang menaiki tangga di perusahaan Dim bertemu dengan Artemisia. Singkatnya mereka berdua latihan dan saling bersaing. Dan pada akhirnya mereka menemui Isak. Di sana Isak berkata kalau kemampuan Beelzebub telah dibatasi. Ya intinya sama seperti yang Nia katakan. Tapi ternyata Isak mengetahui lokasi roh yang baru. Mendengar itu, Ellen bertanya kepada Isak di mana lokasinya. Lalu Isak menunjuk ke arah langit. Hayo, di mana hayo? Sabar, entar juga tahu. Singkat cerita, liburan musim dingin selesai. Sekolah Shido mengadakan upacara pembukaan semester ketiga. Di sekolah, Shido menjadi bahan gibah. Soalnya waktu kehilangan kendali, Shido menggoda para wanita-wanita. Singkat cerita, di kelasnya, Okamine Sensei sangat sedih karena sudah berusia 30 tahun tapi dia masih Jones. Karena stres, Okamine Sensei menirukan seorang penyihir dan mengeluarkan mantra. Dan tiba-tiba muncul meteor yang menghantam lapangan sekolah. Hal tersebut membuat Shido dan para siswa lainnya terkejut. Lalu Kotori menghubungi Shido dan menyuruh Shido untuk pergi ke fasilitas Ratatox. Singkatnya, Shido, Toka, Origami, Reine, dan Yamai Basudara pergi ke fasilitas Ratatox. Di sana Kotori menjelaskan kalau penyebab munculnya meteor itu dikarenakan ulah spirit. Dan ternyata meteor itu telah jatuh ke 42 lokasi di dunia secara bersamaan. Dan kebanyakan tempat yang diserang adalah cabang industri Dim di seluruh dunia. Lalu Kotori memutar sebuah video di luar angkasa. Shido yang melihat itu langsung kaget karena dia melihat sesosok gadis yang melayang ke sana kemari di luar angkasa.
Dan ternyata gadis itu adalah seorang roh dengan kode name Zodiac. Lalu Shido melihat video lainnya. Di sini terlihat spirit itu sedang tertidur di luar angkasa atau alam semesta. Lalu muncul armada 2 kapal luar angkasa dari bumi. Dan terlihat ada makhluk seperti rayap di sekitar kapal tersebut. Setelah dicek baik-baik, ternyata makhluk itu merupakan mesin humanoid. Dan tidak bisa dipungkiri lagi, semua itu berasal dari industri DIM. Dan pertanyaannya, bagaimana bisa mereka mengetahui keberadaan roh tersebut? Dan kemungkinan besar semua itu karena kekuatan buku Beelzebub. Di sini kapal perang DIM berhasil mengunci pergerakan roh tersebut. Tapi saat mau menyerang, tiba-tiba roh tersebut bangun dan memanggil angelnya, yaitu Mikael. Lalu muncul tongkat bercahaya yang bentuknya mirip seperti kunci. Lalu roh tersebut menyerang kapal itu. Di sini Kotori dan anggota lainnya menganalisis kemampuan roh tersebut. Kekuatan roh tersebut dapat menyegel fungsi target dengan menusuk dan menggunakan tongkat kuncinya. Dan kekuatan lainnya yaitu dapat membuat lubang hitam yang dapat menyerap dan mengeluarkan serangan maupun benda lain. Nah, terus kenapa roh itu menyerang bumi? Singkatnya gini, si mbak rohnya itu lagi enak-enak tidur terus diganggu oleh kapal DIM. Ya otomatis si mbaknya marah terus nyerang bumi di berbagai lokasi dan kebanyakan lokasinya adalah industri DIM. Di sisi lain, Shido yang harus menyegel kekuatan roh itu bingung sendiri. Ini gimana? Doi lagi di luar angkasa, gimana gue kesana Bang Sul? Lalu Kotori menyuruh Shido menggunakan alat seperti kacamata yang dapat membaca data fisik Shido dan memunculkannya sebagai gambar 3D atau hologram. Dan muncullah kata-kata yang sering kita dengar. Tapi ini berbeda sedikit. Kalau kata-kata yang ini versi cinta jarak jauh, berarti LDR. Singkatnya, hologram Shido berada di luar angkasa. Di sana Shido bertemu dengan roh tersebut. Tapi roh itu langsung mengacungkan tongkatnya ke arah Shido dan menembaknya. Di sini yang bikin gua ngakak itu reaksinya Shido, coy. Tubuh aslinya Do itu langsung tiarap di lantai dan berteriak, "Kotori, aku mati, kepalaku." Kotori langsung berkata, "Itu cuma hologrammu, tubuh aslimu tidak terkena dampak." Lalu Shido berkata, sungguh spirit yang kejam. Lalu Shido kembali mendekati gadis itu, tapi gadis itu tak berekspresi sama sekali dan malah menyerang tubuh Shido berkali-kali. Shido yang melihat tubuh hologramnya tersakiti langsung berkata, hei anda, ini masih berapa menit boy? Gua udah mati sebanyak 5 kali boy." Gadis itu kebingungan dan berkata kepada Shido, "Kenapa kau tidak mati?" Lalu Shido menjawab, kalau dia hanya menggunakan hologram. Lalu tiba-tiba perut Shido kesakitan. Ternyata alat itu dapat membuat penggunanya merasakan nyeri bila tubuhnya tersakiti. Tubuh hologramnya maksudnya. Lalu Shido bertanya kepada gadis itu, "Siapa namamu?" Gadis itu menjawab, "Namaku Hoshimiya Mukuro." Lalu muncul 3 pilihan di layar monitor. Yang pertama, "Aku Itsuka Shido, mari kita berteman." Yang kedua, "Aku Itsuka Shido, jadilah pacarku." Yang ketiga, "Aku Itsuka Shido, aku akan menjadi tuanmu. Kau jadilah budak yang taat." Lalu para anggota memutuskan, karena ini hanya hologram, kita pilih nomor 3. Shido yang mendengar itu langsung komen, "Hei anda waras apa kagak sih?" Lalu Mukuro bertanya kepada Shido, "Apa kau punya maksud tertentu?" Saat Shido ingin menjawab, Mukuro mengarahkan tongkatnya ke bumi dan menganggap Shido sebagai pembohong dan ingin menghukum bumi. Lalu saat Mukuro bertanya lagi kepada Shido, "Apa yang kau ingin katakan?" Lalu Shido menjelaskan tujuannya, dia ingin menyelamatkan para roh dan sebagainya. Lalu Shido meminta agar Mukuro datang ke bumi dan memperbolehkannya menyegel kekuatannya. Dan Shido berkata kalau yang dia katakan itu benar dan tidak berbohong. Singkat cerita, Mukuro berkata kalau dia telah mengunci hatinya menggunakan kekuatan Mikael. Jadi intinya perasaan sedih, derita, dan gembira milik Mukuro telah disegel oleh dirinya sendiri. Singkatnya, setelah dibujuk oleh Shido untuk kembali ke bumi, Mukuro tetap tidak mau dan ingin berpisah dengan Shido untuk selamanya, dan Mukuro akan menghancurkan bumi. Shido yang pasrah kembali disemangati oleh Kotori, lalu saat membuka pintu ternyata para roh telah menguping sejak tadi. Singkat cerita, mereka semua bekerja sama untuk membuka hati Mukuro dan menunjukkan keindahan dunia ini. Tapi masalah mereka adalah lokasi Mukuro yang ada di luar angkasa. Di sisi lain, Isak yang takjub dengan kekuatan Mukuro menggunakan kekuatan Beelzebub untuk mencari tahu cara menangkapnya dan menyuruh Ellen dan Artemisia untuk melakukan tugas tersebut.
Kembali lagi ke Sido dan para roh. Di sini mereka melihat bahwa Fraxinus telah diperbaiki. Nah, uniknya Fraxinus sekarang memiliki AI bernama Maria. Ya, intinya sekarang Fraxinus bisa diajak ngobrol. Singkat cerita, Kotori dan lainnya bertemu dengan Woodman. Nah, Woodman itu siapa? Woodman adalah ketua Dewan Ratatox. Saat Sido bertemu dengan Woodman, dia memanggilnya dengan Pak Baldwin. Lalu Woodman menyapa Sido dan Toka dan memperkenalkan dirinya. Jadi namanya adalah Elliot Baldwin Woodman. Dan kelihatannya dia pernah bertemu dengan Sido dan Toka. Tapi gua lupa di anime pernah muncul apa kagak. Di sini Pak Woodman berterima kasih kepada Sido karena telah menyelamatkan para roh. Lalu Nia mengatakan hal yang dia ketahui. Jadi gini, sebulan yang lalu waktu kekuatan Nia masih lengkap, dia mencari tahu tentang roh pertama. Dan dari hasil pencarian itu, dia mengetahui bahwa Woodman bersama Isaac dan Ellen merupakan pendiri DIM. Dan pada akhirnya Woodman menjelaskan apa yang terjadi. Jadi, dia bersama Isaac dan Ellen adalah orang yang menyebabkan kemunculan roh pertama. Lalu Woodman memperkenalkan wanita yang ada di sebelahnya. Wanita itu bernama Karen. Dia adalah saudarinya Ellen. Lalu Woodman menceritakan kembali tentang roh pertama. Jadi saat Woodman melihat roh pertama, dia langsung merubah tujuannya dan keluar dari DIM. Lalu dia mendirikan Ratatox dengan tujuan melindungi para roh. Nah, kenapa dia ngelakuin itu semua? Ya karena dia jatuh cinta kepada roh pertama. Udah, simple banget alasannya. Lalu kenapa Karen juga ikut keluar dari DIM bersama Woodman? Alasannya simple, karena dia jatuh cinta kepada Woodman alias Elliot. Jadi alasan mereka semua itu sama, semua karena cinta. Singkatnya, Dim datang ke tempat tersebut, lalu Sido dan lainnya bergegas untuk pergi ke tempat Mukuro. Tapi mereka dihadang oleh Isaac dan para wizard. Dan terjadilah sebuah pertempuran. Di sini Isaac menggunakan kekuatannya. Dia mengeluarkan sebuah buku-buku yang dapat menjebak Sido dan para roh. Sido dan para roh yang terjebak oleh Isaac sekarang berada di dunia fantasi. Mereka di sana menjadi karakter dongeng dan manga. Dan di sana mereka tidak bisa menggunakan kekuatan roh mereka. Nah, cerita di dunia fantasi ini panjang banget, jadi gua nggak ceritain. Intinya di dunia fantasi nanti ada bagian di mana Sido bertemu dengan Sido lainnya, yaitu Sido dari dunia fantasi. Dan Sido lainnya ini memberikan nasihat kepada Sido yang asli, yaitu kunci untuk membuka hati Mukuro. Singkatnya, mereka semua kembali ke dunia asli dan bergegas ke Fraxinus X, yaitu versi update dari Fraxinus. Dan mereka semua berhasil pergi ke luar angkasa. Di sana, Mukuro langsung menyerang Fraxinus, tapi Fraxinus bisa menahannya karena udah update. Lalu Sido dan kawan-kawan berusaha mendekati Mukuro, tapi mereka dihadang oleh kapal DIM milik Ellen. Lalu Kotori menyuruh Fraxinus untuk menyebarkan teritori ganda sampai ke koordinat Mukuro. Ya, tujuannya agar Sido dapat bernapas di luar angkasa. Lalu Sido diteleport ke luar angkasa. Singkatnya, Sido mendekati Mukuro dan berbicara dengannya. Di sini Mukuro masih mengingat Sido. Di sini Sido berkata, "Bersiaplah anak manja, kau pasti tahu bahwa egoku tidak memiliki akhir." Dan bersambung. Oke, terima kasih yang udah nonton. Sorry kalau ada bagian yang gua skip sedikit. Ya, karena panjang. Semisal video ini rame kayak sebelumnya, gua bikin lanjutannya. Dan gua minta maaf kalau cara gua bicara masih kurang bagus, dikarenakan gua masih perkembangan. Dan ini gua masih banyak tugas dari sekolah lagi. Oke lah, gua pamit dulu. Bye.